Salam, anak-anak Tuhan yang disayang Tuhan, baik yang berada di ruangan ini maupun yang ikut secara online. Hari ini saya mau memulai dengan sedikit berbeda, saya mau memulai dengan mau membaca sajak. Ini ditulis oleh penulis anonim, ya. Dia diilhami oleh Injil Lukas di pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. And this is in English. Okay. Martha in the kitchen, serving with her hands, occupied for Jesus with her pots and pans, loving him, yet fevered, burdened to the brim. Careful, troubled Martha, occupied for him. Mary on the footstool, eyes upon her Lord, occupied with Jesus, drinking in his word. This one thing was needful, all else strangely dim. Loving, resting Mary, occupied with him. So may we, like Mary, choose the better part, resting in his presence, hands and feet and heart, drinking in his wisdom, strengthened by his grace. His face. When it comes, we're ready. Spirit, will, and nerve. Mary's heart to worship, Martha's hand to serve. This the rightful order. As our lamps we trim, occupied with Jesus, then occupied for him. Mudah-mudahan teman-teman sempat baca karena ini sudah saya posting di grup Facebook kita. Jadi kalau ada yang nggak ngerti mungkin sempat translate, ya kan, jadi tahu apa kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti. Nah, teman-teman, rekan-rekan sekalian, anak-anak Yesus yang disayang Tuhan. Apa beda antara urgent dengan important? Antara yang mendesak dengan yang penting. Nggak sama ya, urgent, important nggak sama. Ada sebuah buku yang berjudul First Thing First. Ditulis oleh Stephen Covey namanya, pakar manajemen. Dia juga yang menulis 7 Habits of Effective People, kalau nggak salah. Di buku itu dia mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa aktivitas yang kalau Anda lakukan dengan sangat baik, secara konsisten, akan memberikan hasil yang signifikan dalam hidup Anda. Kalau Anda tahu apa aktivitas itu, pertanyaan berikutnya, apakah Anda melakukannya? Nah, dalam buku itu kemudian dia menjelaskan, membahas lebih jauh bahwa kebanyakan orang kemudian secara salah lebih mendahulukan hal-hal yang mendesak, yang urgent, dibanding hal-hal yang penting, yang important. Nah, kalau kita mengarahkan pertanyaan ini ya ke dalam kehidupan rohani kita, coba tanya diri kita masing-masing, apa aktivitas, tentu saja aktivitas kerohanian, yang kalau kita lakukan dengan sangat baik, secara konsisten memberikan hasil yang signifikan bagi kehidupan rohani kita. Dan kalau Anda sudah tahu jawabannya, pertanyaan berikutnya, apakah Anda melakukannya? Apakah kita melakukannya? Kapan terakhir kita melakukan itu? Seberapa sering kita melakukan itu? Ya. Nah, saya percaya
Lukas di pasal 10 ayat 38 sampai 42, dia menggambarkan apa arti mengutamakan yang penting. Ya. Mendahulukan yang terutama daripada yang mendesak. Kita akan melihat ya dari pribadi Marta dan Maria, siapa yang lebih mengutamakan yang penting, siapa yang lebih mengutamakan yang mendesak. Kita akan melihat bahwa mengutamakan yang mendesak membuat pelayanan terasa seperti beban. Karena kita fokus kepada tugas, fokus kepada rutinitas, fokus kepada manusia. Tetapi begitu kita dalam pelayanan mengutamakan yang penting, maka pelayanan terasa penuh sukacita. Karena fokusnya adalah kepada Tuhan kita, Kristus. Nah, saya memberi judul topik hari ini, mengutamakan yang terutama. Karena menurut saya dalam kehidupan modern ini, ya, di mana kita semua semakin sibuk, semakin mobile, semakin dinamis, semakin terlibat dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Keluarga, pekerjaan, kemasyarakatan, mendahulukan yang penting, mendahulukan yang terutama menjadi sangat penting buat kehidupan rohani kita. Make sense? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan malam hari ini Bapa, Kau kumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada anak-Mu yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana mengutamakan yang terutama. Saat kami sekarang bersiap mempelajari firman-Mu, kami meminta bimbingan Tuhan, kebijaksanaan dan urapan yang dari Engkau. Bukalah hati kami dan pikiran kami, agar kami Bapa sepenuhnya mengerti kehendak-Mu melalui firman ini, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa, amin. Kalau teman-teman masih ingat, perikop ini sebenarnya adalah kelanjutan dari khotbah pastor minggu lalu. Karena pastor minggu lalu itu dari Lukas 10 juga. Ya. Dari ayat 25 sampai ke 37. Soal apa? Orang Samaria. Samaria yang baik hati. Nah, sekarang mari kita baca. Ada yang pegang mikrofon? Mungkin bisa membaca. Atri, tolong dibaca Atri dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saya coba mengingat-ingat lagi tentang kitab Lukas ini, saudara-saudara. Ternyata sudah ada beberapa renungan yang saya sampaikan di mimbar ini diambilnya dari Lukas. Saya kemudian agak mulai mengerti kenapa saya agak cocok dengan dengan Lukas ini. Karena Lukas ini dibandingkan dengan Injil sinopsis yang lain, dia itu lebih detail, ya. Dia itu lebih runut, ya, urut menceritakan kehidupan Yesus. Jadi mudah buat saya yang
tidak ada pendidikan formal di teologi. Mungkin itu alasannya kenapa beberapa kali saya mengambil dari Lukas. Nah, dari pasal 1 sampai 8, Lukas itu mencatat mulai dari kelahiran Yesus, ya, sampai kemudian dia memulai pelayanannya di Galilea. Saat itu Yesus sudah memusatkan pelayanannya di Judea. Jadi dia dalam perjalanan ke Judea, ke kampung tersebut. Most likely dia dari Yerusalem yang ada di Judea. Ya. Tiba di sebuah kampung. Apa kampung ini? Teman-teman yang akrab dengan kisah Maria dan Marta tahu bahwa kampung ini adalah Betania, ya. Inilah tempat mereka tinggal. Mereka 3 bersaudara, ya. Marta, Maria, Lazarus. Nah, kampung ini adalah Betania. Dan Betania ini tempat yang sangat sering dikunjungi Yesus. Ya, dia ke Betania ketika mau membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dia ke Betania untuk kemudian diurapi oleh Maria, yaitu 6 hari sebelum perayaan Paskah. Dia ke Betania setelah dia mengobrak-abrik orang yang melakukan jual beli di Bait Suci. Dan at the end, dia juga naik ke surga di dekat Betania. A very special place. Ya. Nah, itulah kampungnya. Nah, disebutkan ada seorang perempuan bernama Marta. Karakter pertama yang disebut di perikop ini adalah Marta. Dan memang dialah karakter utama. Dia yang lebih sering disebut di sini. Maria cuman sedikit sekali disebut. Marta adalah fokusnya. Marta itu dalam bahasa Aramaik artinya nyonya. Ya, nyonya. Nah, Marta ini sebagai nyonya, ya, dia itu juga bukan hanya lebih tua dari Maria, ya, dia juga lebih agresif. Dia itu lebih blak-blakan kepribadiannya. Kita bisa lihat, ya, Maria yang berinisiatif menerima Yesus dan murid-muridnya. Ya, Marta, bukan Maria. Marta yang berinisiatif menerima Yesus dan murid-muridnya. Marta juga yang keluar menemui Yesus ketika Yesus datang ke sana untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Atri tolong dibaca di dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 21. Atau mungkin yang sudah buka. Yohanes 10 ayat 2 Yohanes 11 20 sampai 21. Yohanes 11 ayat 20 sampai 21. Oke. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Itulah belak-belakannya Marta. Ya, dia ini pada dasarnya bilang apa? Tuhan, sekiranya kamu tidak menunda-nunda, sekiranya kamu tidak terlambat, saudaraku ini masih hidup. Ya, itulah Marta. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, ini baru pertama kali Maria disebut. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria ini karakter yang berbeda. Dia ini lebih pendiam, lebih lembut, lebih kontemplatif. Ya. Lebih tenang. Dalam peristiwa yang sama, ya, di dalam kedatangan Yesus untuk membangkitkan Lazarus, tolong dibaca lagi, di dalam Yohanes 11 ayat 32, Maria mengulangi kata-kata yang sama yang diucapkan Marta. Tolong dibaca Yohanes 11 ayat 32.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata-kata yang sama, cuma diucapkan dengan cara yang berbeda. Dengan bersungkur, dengan tersungkur. Kata-kata Maria ini bukan untuk mengkonfrontir Yesus. Dia semata menyatakan kesedihannya, menyatakan penyesalannya. Lalu juga dibaca lagi di dalam Yohanes 11, 33 sampai 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Cukup. Berapa kali sih kita baca di kitab suci Yesus menangis? Yesus menangis di sini. Dia menangis bersama Maria. Sebenarnya bukan hanya dalam perikop ini, Maria itu berada di dekat kaki Yesus. Hampir di dalam setiap teks yang menyebutkan Maria, dia berada di dekat kaki Yesus. Pertama tadi dalam perikop soal kedatangan Yesus membangkitkan Lazarus, juga di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, nggak perlu dibaca, Tri. Ya, di sini Maria meminyaki ya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria dengan duduk di kaki Yesus? Lukas mencatat, dia mendengarkan perkataan Yesus. Dia mendengarkan firman-Nya. Perkataan Yesus adalah firman, ya kan? Dia mendengarkan firman-Nya. Nah, saya juga percaya, seperti yang dia lakukan di dalam Yohanes 12 tadi, dia juga sambil membasuh kaki Yesus. Karena Yesus sudah dalam perjalanan dari Yerusalem ke Betania, itu sekitar 3 km. Ya, nggak ada sepatu zaman itu. Tahu sendiri kan selop-selop yang sering kita lihat di dalam itu, gambar-gambar itu, pasti kakinya sangat kotor sekali. Saya yakin itu yang dilakukan, dia mendengarkan firman-Nya, dia membasuh kaki Yesus. Sebuah pelayanan yang apa? Personal, intim. Ya, pelayanan yang bersahaja, menempatkan diri sungguh sebagai hamba. Lalu di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli?" Marta ini, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Dia bicara begitu kepada Yesus, saudara. Agresif, blak-blakan, tanpa tedeng-aling-aling, to the point. Ya. Maria dengan sadar memilih untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan Yesus dan rombongannya. Kan dengan murid-muridnya katanya dia datang ke kampung itu. Dan itu pastilah membuat dia sibuk sekali, ya. Saya membayangkan ini dia melayani dengan level keramatamahan yang sama dengan Abraham. Ya, di Kejadian ingat nggak Abraham waktu menyambut 3 orang ya datang ke rumahnya itu. Apa yang dia lakukan waktu itu? Dia menyiapkan 3 sukat tepung. Saya waktu itu tanya sama Bu Marlin. Bu Marlin 3 sukat itu saya translate 40 kilo. Waduh banyak sekali kata Bu Marlin, itu bisa buat 100 orang. Tamunya 3, cuman Abraham menyiapkan sebanyak itu. Itulah tingkat keramatamahan yang mungkin juga dipersiapkan oleh Marta. Ya. Abraham juga menyiapkan apa? Lembu, anak lembu. Ya, yogurt, ya, dadih dan susu.
Hanya untuk kedatangan Tuhan dan 2 malaikat bersama Tuhan waktu itu. Saya pikir inilah level penyambutan yang disiapkan oleh Marta. Dia pasti sibuk menyiapkan meja, membuat roti, memanggang daging, memasak sayuran. Mungkin juga menyiapkan alas tidur kalau Yesus dan rombongannya mau nginap, ya kan? Kalau Yesus dia at the end mau nginap, masa dibilang, no, nggak ada tempat. Enggak. Mungkin itu juga yang dia harus siapkan. Dia merasa perlu untuk siapkan. Ya. Nah, ini sangat, ibu-ibu di sini bisa bersaksi lah betapa soal mempersiapkan orang-orang yang datang ke cell group misalnya, membuat mereka sibuk. Ya. Membuat mereka sibuk pasti menyiapkan, memastikan bahwa orang-orang puas dengan pelayanan nyonya rumah untuk cell group, ya kan? Nggak ada yang kemudian merasa kuantitas atau kualitasnya kurang memadai. Pasti. Apalagi kalau kemudian nyonya rumah itu jadi petugas cell groupnya misalnya. Bisa-bisa mempersiapkan firman sebagai materi utama cell group itu kurang mendesak dibanding menyiapkan bakso. Ya. Karena apa? Karena pasti ibu-ibu tidak ingin orang yang datang ke cell group. Yang baru kemarin menyiapkan cell group, Pak Fidel. Senyum-senyum dia. Pasti dekat dengan ibu-ibu di sini. Bagaimana kita sering kali menyiapkan lebih mendahulukan yang mendesak. Karena kita tidak ingin mengecewakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau datang ke rumah kita untuk cell group. Ya. Demikian sibuknya Marta. Saya curiga waktu Yesus sedang bercakap-cakap dengan Maria dan murid-muridnya di ruang tamu, itu bunyi panci, piring, tangtong kedengaran sama Yesus dan yang sedang itu. Ya. Karena apa? Dia sudah merasa kewalahan untuk semua yang mendesak untuk dia siapkan itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Marta? Marta mendekati Yesus. Dia tinggalkan semua dari dapur, nah kan? Masuk dia ke ruang tamu di mana Yesus sedang berbicara dengan Maria dan murid-muridnya. Ya. Dia mungkin sudah merasa, aduh, saya bakal gagal ini menyiapkan pelayanan bintang 5 kepada Yesus ini, karena saya sendirian di dapur. Maria ini kok nggak ada pikiran, malah di situ aja sama Yesus. Dia khawatir sudah, dia gusar, dia takut Yesus kecewa dengan pelayanannya. Ya. Karena apa? Karena sebagai nyonya rumah yang baik, ya dia merasa reputasinya agak terancam ini. Kalau acara ini kedatangan Yesus ini sampai meninggalkan kesan yang kurang memuaskan karena mungkin dagingnya kurang masak atau segala macam, ya. Ini suatu yang kurang mencederai reputasi dia sebagai nyonya rumah, ya. Dia mulai khawatir karena semua yang dia anggap sebagai ukuran, ya, keberhasilan pelayanannya itu tidak on the track. Lalu dia mendatangi Yesus. Ya. Ya, seperti saya bayangkan dia datang dari dapur ke ruang tamu, berdiri dia. Saya tidak bayangkan dia duduk di kaki Yesus seperti Maria. Datang dia ke ruang tamu kan. Mungkin juga dia tidak menunggu sampai Yesus selesai dalam pembicaraannya dengan murid-muridnya. Mungkin dia segera motong pembicaraan Yesus itu. Dia datang dengan motivasi yang berbeda dengan Maria. Maria datang ke kaki Yesus mau mendengarkan perkataannya. Marta datang ke Yesus mau Yesus mendengarkan perkataan dia. Ya. Ya. Beda motivasinya. Marta ingin Yesus mendengarkan perkataan. Apa yang akan dia katakan? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Perkataan Tuhan,
tidakkah engkau peduli? Ini perkataan yang menegur Yesus. Dia komplain, dia protes. Ya. Dia menyalahkan Yesus basically. Marta tidak cemburu bahwa Maria menghabiskan waktu dengan dengan duduk di kaki Yesus. Akan berbeda kalau Marta datang ke sana lalu bilang, aku juga ingin duduk di kakimu Yesus. Tapi bukan itu yang dikatakan Marta. Dia merasa bahwa bekerja di dapur itu lebih baik, ya. Bukan hanya baginya tapi juga bagi Maria. Marta tidak memiliki kerinduan seperti yang ditunjukkan oleh Marta. Kerinduan untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan dia. Ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Itu sebuah protes, komplain, menyalahkan Yesus. Perkataan dia berikutnya, saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Nah, sekarang dia menyalahkan Maria. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Maria tidak melihat adalah masalah dalam dirinya. Yang dia lihat Maria ini punya masalah. Yang dia lihat orang lain yang punya masalah, saya tidak. Ya. Perkataan berikutnya, suruhlah ia membantu aku. Ini juga pernyataan yang kurang ajar buat saya. Ini pernyataan yang tidak ada rasa hormat, ya, tidak ada kepatuhan kepada Yesus. Padahal dia panggil Yesus itu sebagai Tuhan. Ya. Di sini Maria sebetulnya menuntut Yesus mengakui kesalahannya, ya, dengan menyuruh Maria membantu dia. Suruhlah yang membantu aku, Tuhan. Dia bilang begitu. Jadi ini tiga perkataan ini mengindikasikan adanya masalah di dalam pribadi Marta. Ya. Buat saya Marta salah dalam mengukur signifikansi pelayanannya. Dia salah dalam mengukur tingkat kepentingan dari apa yang dia lakukan. Dia merasa bahwa pelayanannya sangat-sangat penting, sehingga ia dapat meminta Maria untuk datang membantunya, meninggalkan Yesus. Anda bisa bayangkan makna perkataannya itu. Meninggalkan Yesus dan pengajarannya, ayo ke dapur, bantu aku. Dia salah mengukur signifikansi pelayanannya. Yang salah bukan pelayanan Marta, ya, tapi sikap dia. Teks ini menurut saya tidak menyarankan supaya Marta dan Maria dua-duanya harus duduk di kaki Yesus. Jadi tidak ada orang yang mempersiapkan kebutuhan Yesus dan murid-muridnya, tidak. Ya. Marta tidak salah dalam melayani, namun sikapnya dalam melayani yang kurang tepat. Marta memiliki pelayanan yang melayani tapi tidak mempunyai hati seorang pelayan. Ya, ini bukan soal Marta dan Maria yang satu melayani, yang lain tidak melayani, bukan. Ya, tapi yang satu melayani dengan sukacita, dengan kasih, yang lain melayani karena demi untuk keuntungan diri sendiri, demi untuk pengakuan, ya. Karena keterpaksaan. Kita lihat ada perbedaan, sama-sama melayani. Nah, saudara-saudara yang agak menakjubkan memang, ya. Meskipun sekarang tidak semua, tapi majority orang Kristen menganggap bahwa perbuatan mereka bukanlah yang menyelamatkan mereka. Ya, itu adalah anugerah, only by God's grace. Tetapi, ya,
Mereka masih berpikir bahwa pelayanan mereka menentukan signifikansi mereka di mata Tuhan. Paham ya? Kitab suci tidak mengatakan hal ini, ya. Karena karunia rohani kita dan pelayanan kita diberikan kepada kita secara berdaulat oleh Allah. Tolong dibaca, Atri, siap-siap. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, orang-orang yang pelayanannya besar atau merasa pelayanannya besar, banyak melakukan pelayanan, ya, tidak boleh besar kepala, ya. Tidak boleh mengharapkan pujian. Begitu juga orang-orang yang mungkin pelayanannya merasa kecil, ya, tidak banyak, tidak secukupnya saja melakukan pelayanan, ya, juga tidak boleh merasa kecil hati, ya, tidak boleh. Yang diperlukan adalah bahwa kita setia dalam melaksanakannya. Kita setia dalam menggunakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Dalam bidang pelayanan apapun di mana Tuhan sudah menempatkan kita. Jangan ada yang merasa besar kepala karena merasa, oh, aku lakukan A, B, C, D, E. Jangan ada yang kecil hati karena hanya melakukan A, B minus misalkan. No. Yang diperlukan adalah kesetiaan dalam melaksanakan. Karena apa? Hanya Tuhan yang tahu seberapa signifikan apa yang kita lakukan buat Dia. Nah, di dalam ayat yang ke-41, Tuhan menjawab Marta ini yang tadi datang dari dapur ke ruang tamu, langsung menyela mungkin. Apa jawab Tuhan? Marta, Marta, engkau khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini Yesus mengawali jawabannya kepada Marta dengan sangat menarik, mengulang nama Marta 2 kali. Mungkin intonasinya lebih kepada Marta, Marta. Ya. Ya. Menandakan bahwa dia tidak menanggapi kegusaran, kemarahan Marta itu dengan amarah, enggak. Dia slow aja, ya. Mungkin juga dengan sedikit nada bergurau tadi gitu. Marta, Marta. Sebenarnya gampang sekali bagi Yesus untuk apa? Untuk memberikan tanggapan yang pedas, untuk mengkritik, ya, Marta di depan Maria dan semua murid-muridnya. Kalau paling tidak sarkastik lah kepada Marta, bisa Tuhan, tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan kita. Tuduhan Marta bahwa dia tidak peduli itu tidak ditanggapi secara defensif oleh Yesus, tapi dengan kelembutan. Marta, Marta. Bagaimanapun Anda melakukan intonasinya, itu pastilah bukan kritikan, bukanlah teguran, bukan apa, ya kan? Coba katakan nama seseorang 2 kali. Nggak akan ada berakhir dengan dengan nada yang terdengar memojokkan atau mengkritisi atau segala macam. Ya. Yesus menegur Marta dengan lembut, ya. Karena apa? Karena sikapnya yang salah dalam pelayanan, yaitu karena dia khawatir, ya. Yesus menegur dengan lembut Marta bukan karena tindakan pelayanannya, tapi karena sikapnya dalam pelayanan. Karena apa? Karena Yesus tahu Marta ini khawatir apakah Yesus akan menyukai daging panggangnya, apakah Yesus akan suka dengan, apakah sayur yang dia buat adalah sayur favoritnya Yesus, ya. Itu yang dia khawatirkan. Apakah makanannya cukup? Itu bukanlah cara untuk melayani Tuhan, ya. Pelayanan yang benar tidak boleh oleh karena rasa khawatir, karena keterpaksaan, karena ingin mendapat pengakuan.
tapi dimotivasi oleh kasih, seperti rasa syukur dan sukacita. Bukan karena kita ingin menunjukkan, Tuhan ini lu, unjuk kerjaku untukmu. Bukan. Jadi Yesus mengungkap masalah yang lebih serius di dalam diri Marta. Ya. Bahwa Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara, itu artinya ada masalah dalam Marta membuat prioritas. Mendahulukan yang utama, yang important daripada yang mendesak. Marta mengira pelayanannya kepada Yesus lebih penting daripada pelayanan Yesus kepada Maria. Bayangkan itu. Marta merasa bahwa dia berkewajiban bahkan terhadap hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab dia. Ya. Dia merasa berhak mengarahkan pelayanan Maria kan. Maria jangan dengerin firman Tuhan, masuk ke dapur. Ya. Dia bahkan mendikte tanggung jawab Tuhan, ya, dengan meminta Tuhan mengoreksi Maria supaya membantu dia. Nah, di ayat yang terakhir, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Apa itu satu-satunya yang perlu, yang terbaik, yang tidak akan diambil dari Maria dan tidak dari kita. Ya. Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Itulah yang perlu, yang terbaik, yang tidak akan diambil dari kita. Tentu, saudara-saudara ya, tentu sangat menyenangkan kalau kita bisa kembali ke waktu itu, ya. Kita bisa duduk dekat Maria juga, mendengarkan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya. Enggak apa-apa, tapi hari ini kita punya firman-Nya. Semua orang punya firman-Nya di dalam bentuk physical Alkitab atau di dalam device elektroniknya. Itu firman-Nya ada di situ. Kita hanya perlu membacanya, merenungkannya, berfellowship dengan Tuhan kita. Hari ini semua kita punya. Ya. Kenapa firman Tuhan saja yang perlu? Pertama sekali karena firman Tuhan itu memberi hikmat. Memberikan kita hikmat Tuhan yang perlu untuk menghadapi segala problema kehidupan. Tolong dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Dua Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tidak peduli apapun problema kehidupan kita, firman Tuhan memberikan kita hikmat. Bahkan Yesus sendiri mengutip kitab suci ketika dia menghadapi problema hidup. Apa itu? Ketika dia dicobai oleh iblis, ya, dicobai oleh setan. Ya. Apa jawab Yesus? Ya, ini kita baca dalam Lukas 4 ini ada. Apa jawab Yesus ketika iblis meminta Yesus mengubah batu menjadi roti? Ya. Ada tertulis, kata Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Itu ada di kitab suci, di dalam Ulangan 8 ayat 3. Yesus pun mengutip kitab suci menghadapi problema kehidupannya ketika dicobai oleh setan. Apa jawab Yesus ketika iblis meminta Yesus menyembah dia? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di mana ditulis? Ulangan 6 ayat 13. Yesus memakai kitab suci menghadapi problema dia. Apa jawab Yesus ketika iblis meminta Yesus menjatuhkan diri
dari ketinggian bait Allah. Ada firman, bukan ada tertulis sekarang. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di mana firman itu? Benarkah tertulis? Ya, tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 16. Firmanlah satu-satunya yang perlu. Firman juga menempatkan problema hidup kita dalam perspektif yang benar. Ya. Marta ini dia stres karena tekanan dalam menyiapkan semua yang dia perlukan. Ya. Dia mungkin sudah stres seperti Mak Fidel stres beberapa hari sebelum kita sel grup di rumahnya untuk mempersiapkan semuanya itu ya. Dia akhirnya khawatir ya, bahkan melontarkan kecaman kepada Tuhan. Kalau saja Marta meluangkan waktu bergabung dengan saudara perempuannya, semua tekanan karena kesibukan menyiapkan apapun buat Yesus dan murid-muridnya itu akan dia bisa lihat dalam perspektif yang benar. Bahwa Tuhan itu datang ke rumahnya bukannya untuk menikmati semua hidangan, tapi untuk berbicara, mendengar, mau supaya Tuhan berkata-kata dan orang-orang mendengarkan firman. Ya kalau ada makanan ya untunglah gitu kan. Tapi bukan itu prioritas kedatangan Tuhan. Ini juga berlaku bagi kita. Ya. Tekanan hidup dapat membuat kita salah fokus. Ya. Tapi beberapa menit yang kita habiskan dengan membaca firman Tuhan, berfellowship dengan Dia, itu akan membuat kita mendapatkan sudut pandang yang benar atas apapun yang sedang kita hadapi. Meskipun keadaan kita tidak seketika berubah. Ya. Nah, kenapa berfellowship dengan Tuhan, mendengarkan perkataannya, merenungkan firman-Nya itu lebih baik daripada melayani Tuhan? This is very interesting question. Kenapa? Ya. Karena berfellowship dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, itu akan memberikan motivasi dan sarana yang benar untuk melayani Tuhan. Pelayanan bisa saja tidak menghasilkan pembelajaran akan firman Tuhan. Ya, kita bisa tiap Jumat sibuk mempersiapkan apa yang akan kita ibadahkan hari ini, tapi tanpa kita merenungkan firman-Nya dengan benar, nggak ada pembelajaran buat kita. It's all jadi rutinitas. Itu semua jadi semacam pembuktian ingin menunjuk mengharapkan pengakuan. Karena keterpaksaan, saya sudah dapat jadwal schedule untuk bertugas ngangkat-ngangkat barang tiap minggu ketiga misalnya. Ya. Membaca, merenungkan, dan mempelajari Allah secara benar akan pasti menghasilkan pelayanan. Pasti. Ya. Sama apa? Sama seperti mungkin bulan lalu ya, sel grup kita tentang pokok anggur yang benar, ya. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah ya dengan cara apapun selain tinggal di dalam pokoknya, kita juga tidak dapat menghasilkan apapun kecuali kita berfellowship dengan Dia. Apapun yang kita kerjakan itu nggak ada hasilnya kalau kita tidak berfellowship dan merenungkan firman-Nya. Yang berikutnya, firman itu tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Maria memilih mendengarkan perkataan Yesus, memilih mendengarkan firman Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Bahkan setelah semua makanan yang disiapkan Marta itu kandas. Kita bisa kehilangan semuanya ya dalam hidup kita. Tapi tidak akan kehilangan waktu yang kita habiskan bersama Tuhan untuk berfellowship dan merenungkan firman-Nya. Kita bisa kehilangan pekerjaan, ya, kehilangan uang, kehilangan harta benda, mungkin juga pertemanan, ya. Tapi itu semua tidak bisa memisahkan kita dengan firman Tuhan. Kalau di dalam Roma, ingat ya itu Roma 8:35,
Kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan tidak akan bisa melepaskan saya dengan kasih-Nya. Dan kasih itu adalah firman. Sebagai penutup, nah sekarang pertanyaan, mengapa kita tidak lebih sering duduk di kaki Yesus? Mengapa kita tidak lebih sering merenungkan firman-Nya? Saya mau kasih ilustrasi, mungkin teman-teman pernah lihat juga videonya di YouTube. Ya. Jadi ada seorang ahli manajemen waktu yang mengajar di sebuah kelas di universitas. Ya. Dia bawa haru toples. Lalu dia ambil batu sekitar ukuran kayak bola golf gitu, dia masukkan ke dalam toples. Sampai nggak bisa lagi dia masukkan. Dia tanya mahasiswa-mahasiswa, apakah toples ini sudah penuh? Oh ya penuh itu. Yakin? Dia ambil kerikil. Masih bisa dia masukkan kerikil itu ke dalam toples. Apakah sudah penuh? Orang-orang mulai ragu, udah penuh belum ini ya? Dia masukkan pasir sekarang. Udah penuh belum? Kata dia gitu. Dia masukin bir. Penuh lah itu. Anda bayangkan sekarang bola batu sebesar bola golf itu adalah apa? Firman Tuhan. Kalau hidup Anda isi dulu dengan bir, ya, atau dengan pasir, dengan kerikil, bola golf nggak akan bisa masuk. Itulah kenapa kita harus mengutamakan yang utama. Dahulukan yang penting, bukan yang urgent. Paham ya? Kenapa kita tidak lebih sering duduk di kaki Allah dan mendengarkan firman-Nya? Tidak lebih sering berfellowship, merenungkan firman-Nya. Kenapa? Because it's not easy, my friend. Tidak mudah. Saya mau mengaku nih ya, personal conviction. Buat saya jauh lebih sukar untuk bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya daripada menjalankan kewajiban saya sebagai sekretaris gereja. 100%. Itu tidak mudah. Ya. Dalam teks itu juga sebetulnya lebih mudah bagi Marta, walaupun dia kelihatan sibuk, tunggang langgang seperti apa, itu semua lebih mudah daripada apa yang dilakukan Maria. Maria mendekatkan diri, ya, tidak menghiraukan yang lain, mendengarkan perkataan Yesus, merenungkannya. Perkataan Yesus itu kadang-kadang tidak mudah, karena Yesus akan bicara mengenai dosa kita. Yesus akan bicara mengenai kelakuan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Dia ajarkan. Tidak mudah, saudara-saudara. Kalau fellowship itu betul-betul sungguh-sungguh. Makanya itu mungkin jadi tidak bisa kita lakukan dengan sangat baik dan dengan konsisten. Ya. Karena persekutuan yang sejati dengan Tuhan dan perenungan yang benar akan firman Tuhan mensyaratkan penerimaan, ya, menerima ajaran yang benar, ya, mensyaratkan pengakuan akan dosa dan kesalahan kita, mensyaratkan perbaikan kelakuan kita. Semuanya itu sungguh lebih berat daripada sekedar mengatur atau memimpin leadership meeting. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
Ya. Saya saya yakin waktu Yesus itu bicara dengan muridnya juga dia tidak tanggung-tanggung. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang ya. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ironi kita adalah bahwa melayani Tuhan bisa menjadi alasan kita untuk tidak mempelajari firman Tuhan. Mari kita hati-hati saudara, agar tidak membiarkan hal-hal yang baik seperti pelayanan, ya, menghalangi hal-hal yang lebih baik, yang terutama, yaitu berfellowship dengan Tuhan dan merenungkan firman. Kegiatan pelayanan tidaklah lebih penting daripada motivasi dari pelayanan itu sendiri. Motivasi kita dalam melayani hanya akan terungkap di hari penghakiman. Pelayanan kita pelayanan kita itu bukan untuk dinilai oleh teman-teman kita, oleh orang tua kita, oleh istri kita, anak kita. Enggak. Ya, jadi marilah kita berhati-hati dalam menilai arti penting pelayanan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menilai hal ini. Tolong dibaca, siap-siap Atri dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Satu Korintus 4 ayat 1 sampai 5. 1 Korintus 4 ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Terang benderang ya. Duduk di kaki Yesus mendengarkan perkataannya adalah sesuatu yang dipilih oleh Maria. Secara sadar, bukan karena kebetulan, bukan karena keterpaksaan. Kita pun saya anjurkan untuk melakukan pilihan ini. Ya. Bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Jika kita melakukan ini dengan baik, dengan konsisten, ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam kehidupan rohani kita. Jika kita melakukan ini, maka kita sudah memiliki yang perlu, memiliki yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur atas anugerah firman-Mu yang mengajari kami jalan menuju hadirat-Mu yang penuh kasih. Saat kami merenungkan kisah Maria dan Marta, kami diingatkan akan pentingnya duduk di kaki-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, dan mencari hikmat dari firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi lebih seperti Maria, yang memilih untuk tetap berada dalam hadirat-Mu dan memprioritaskan makanan rohani yang diperoleh dengan menghabiskan waktu bersama-Mu. Beri kami kebijaksanaan untuk membedakan kapan harus mengesampingkan jadwal kami yang sibuk untuk sekedar duduk dan mendengarkan ajaran juru selamat kami.
Ampunilah kami Bapa ketika kami seperti Maria sibuk dengan urusan dunia ini. Lupa bahwa yang terpenting adalah bersekutu denganmu. Ajari kami agar bisa menemukan keseimbangan antara tanggung jawab kami dan pengabdian kami kepadamu. Berilah kami rahmat untuk mengenali saat-saat ketika kami perlu untuk duduk di kakimu Bapa. Bantu kami untuk memahami bagaimana memprioritaskan hubungan kami dengan Engkau sebagai sesuatu yang penting untuk lebih didahulukan daripada hal-hal yang mendesak. Dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin.